Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang 10 algoritma kriptografi pada Python. Yang pertama ada DES. Algoritma DES atau Data Encryption Standard adalah sandi blok kunci simetris yang dibuat pada awal 1970-an oleh tim IBM dan diadopsi oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST. Algoritma ini mengambil plain text dalam bentuk 64 bit dan mengubahnya menjadi ciphertext menggunakan kunci 56 bit. DES menggunakan kunci yang sama dalam mengenkripsi dan mendeskripsi data. Yang kedua ada AES atau Advanced Encryption Standard, adalah algoritma symmetric key yang melakukan operasi yang sama setiap kali, memiliki blok tetap sejumlah 128 byte, yang nantinya akan menjadi 3 kunci yang masing-masing memiliki panjang 128, 192, dan 256 byte. AES dikenal cukup cepat dan aman, serta secara de facto diakui sebagai standar algoritma enskripsi simetris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ika. Oke, baiklah, saya akan melanjut penjelasan dari teman saya. Yang ketiga, Blobfish. Blobfish adalah algoritma blok simetris yang didesain oleh George Schneier, memiliki blok data tetap sebesar 8 bit dan memiliki panjang kunci yang bervariasi 22-448 bit. Blobfish dipercaya sangat cepat dan aman. Namun kunci yang dimiliki oleh algoritma ini cukup besar untuk menahan serangan brute force. Yang keempat, RSA atau Reverse Serial Agreement adalah algoritma untuk genre public key paling populer di dunia. Algoritma ini telah bertahan dari serangan selama lebih dari 30 tahun dan oleh karena itu dianggap cukup aman untuk standar sistem keamanan data. Algoritma ini biasanya digunakan dalam mengamankan data konfidensial atau enkripsi dan autentikasi atau digital signature. RSA juga menggunakan kedua private dan public key saat proses enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Private key adalah data yang nantinya akan dikirim. Public key adalah data yang digunakan untuk verifikasi. RSA bisa diibaratkan sebagai koper yang akan dikirim. Private key adalah koper dan public key adalah isi koper tersebut. Ketika koper sudah sampai, kunci yang digunakan untuk membuka dan menutup tetap sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima adalah bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sorting yang populer dan sederhana di antara algoritma lainnya. Proses pengurutan pada algoritma ini dengan membandingkan masing-masing elemen secara berpasangan, lalu proses ini akan terus diulang sampai elemen terakhir atau sampai tidak ada lagi elemen-elemen yang dapat ditukar. Inilah kenapa algoritma ini diberi nama bubble, di mana gelembung yang terbesar akan naik ke atas. Yang keenam ada selection sort. Selection sort adalah algoritma sorting yang mengurutkan data dengan cara mencari elemen yang paling kecil dari list, lalu menukarkan elemen tersebut ke urutan paling awal. Dalam algoritma ini memiliki konsep yang sama dengan bubble sort, yaitu membandingkan dan menukar, tetapi dalam selection sort ia akan mencari indeks dengan elemen paling kecil. Jika sudah ketemu, elemen pada indeks itu akan ditukarkan dengan elemen pada indeks pertama, begitu seterusnya sampai perulangan selesai atau tidak ada lagi elemen yang bisa ditukar. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Manuel. Yang ketujuh adalah insertion sort, di mana algoritma melakukan
melakukan penguatan dengan membandingkan elemen. Elemen yang dibandingkan akan ditempatkan ke posisi yang sesuai pada list. Analoginya seperti menguatkan kumpulan kartu. Setiap kartu yang kita ambil, kita bandingkan terlebih dahulu ke kumpulan kartu yang sudah diurutkan. Dan ketika tahu urutan keberapa, kita dapat menyelipkan kartu itu ke tumpukan kartu agar. Yang ke-8 adalah CDF. Algoritma standar adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES atau Data Encryption Standard. Perbedaan DES dan dengan triple DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci yang panjangnya 56 bit, sedangkan pada triple DES menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit. Masing-masing panjangnya 56 bit. Pada triple DES, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat saling bebas, di mana K1 tidak sama dengan K2 dan juga tidak sama dengan K3, atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas dan satu kunci lainnya sama dengan kunci pertama, atau K1 tidak sama dengan K2 dan K3 sama dengan K1. Karena tingkat kerahasiaan algoritma triple DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka penggunaan algoritma triple DES dianggap lebih aman dibandingkan dengan algoritma DES. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yosef. Yang ke-9 yaitu elliptic curve cryptography atau ECC. Adalah kriptografi yang menggunakan kurva elliptic. ECC adalah algoritma kriptografi kunci publik yang lebih baru dikembangkan oleh Neil Corbett dan Victor S. Miller tahun 1985. Panjang kunci ECC lebih pendek daripada kunci RSA, namun memiliki tingkat keamanan yang sama dengan RSA. Keuntungannya, dengan panjang kunci yang lebih pendek, membutuhkan memori dan komputasi lebih sedikit. Cocok untuk piranti nirkabel, di mana sumber memori umur baterai terbatas. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu GOS. GOS adalah algoritma block cipher kunci simetris diciptakan oleh pemerintah Rusia dan Soviet. Algoritma ini diimplementasikan dalam OpenSSI dan library kriptografi lainnya. Diagram GOS ini berisi sekitar 354 bit informasi, ukuran kunci bertambah 610 bit. Implementasi hanya menggunakan operasi dan tipe data secara default ada di dalam Python. Kami akan memperhatikan salah satu algoritma kriptografi yaitu bubble sort, di mana kami menggunakan Visual Studio Code. Pertama, kami akan membuat sebuah function dengan nama bs dan parameter list, di mana list memiliki nilai. Kita melihatnya pada layar. Di sini kita dapat melihat iterasi itu nilainya adalah 0, dan untuk perubahan data itu kami menggunakan looping for, di mana variable j untuk ukuran objeknya itu adalah -1, sedangkan i -1 -j. Dan untuk perubahan data kami menggunakan logika if list 1 lebih besar dari list i plus 1, maka program akan melakukan pertukaran posisi data yang ada, dan iterasi bersifat increment. Kita dapat melihat outputnya yang ada di sini, di mana program akan membandingkan data pertama dan data yang kedua. Apabila data pertama lebih besar dari data kedua, maka program akan melakukan penukaran posisi. Dan untuk data yang ketiga, apabila data yang ketiga lebih besar dari data kedua, maka program akan melakukan penukaran posisi. Begitu seterusnya hingga semua data yang ada menjadi terurut. Seperti kita dapat melihat pada layar, ini adalah hasil finalnya. Sekian penjelasan untuk praktik bubble sort-nya. Terima kasih. Baiklah teman-teman. Sekian.
Sekian hasil video dari kelompok kami ucapkan terima kasih.